Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Sungguh bersyukur kita bisa bangun pagi hari ini. Nafas kehidupan masih Tuhan percayakan dan kita bisa memulai hari dengan firman-Nya. Pagi ini kita merenungkan satu pasal singkat, hanya 9 ayat, tetapi penuh makna mendalam, yaitu Mazmur 8. Mazmur ini adalah sebuah nyanyian pujian, sebuah renungan dari Daud tentang kebesaran Allah yang menciptakan alam semesta, dan di saat yang sama peduli pada manusia yang kecil. Mari kita sama-sama membaca dari Mazmur 8. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu mengatasi langit dinyanyikan. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Sahabat terkasih, Daud membuka Mazmur ini dengan penuh kekaguman. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Mari kita bayangkan, di zaman Daud belum ada teleskop, belum ada ilmu astronomi modern. Tapi ketika ia memandang langit, melihat bulan dan bintang, ia merasa begitu kecil. Sahabat terkasih, apakah kita juga pernah berdiri di bawah langit malam, melihat bintang-bintang yang tak terhitung, lalu merasa begitu kecil? Itulah yang Daud rasakan. Namun di tengah kebesaran itu, ia melihat bahwa ada Tuhan yang berkuasa, yang menciptakan semuanya dengan jarinya saja. Hari ini kita diingatkan, dunia boleh besar, masalah boleh terasa berat, tetapi ada Allah yang lebih besar dari segalanya. Sahabat terkasih, Daud bertanya, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Manusia sebenarnya kecil, rapuh, mudah sakit, mudah jatuh dalam dosa, cepat lemah. Kita hanyalah debu dan tanah. Tapi heran, Allah yang menciptakan galaksi justru peduli dengan hidupmu dan hidupku. Kadang kita berpikir kita tidak berarti, apalagi kalau sedang menghadapi masalah ekonomi, keluarga, kesehatan. Kita merasa ditinggalkan. Tetapi Mazmur 8 berkata, Allah mengingat kita. Allah mengindahkan kita. Artinya, setiap detail kehidupan kita tidak pernah luput dari perhatian Tuhan. Bahkan air mata kita pun dihitung olehnya. Sahabat terkasih, ayat 6 berkata, namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ini luar biasa. Manusia bukan hanya diperhatikan, tetapi dimuliakan. Tuhan memberi kita kehormatan. Kita dimahkotai dengan kemuliaan. Tapi ini bukan hanya tentang kemuliaan, tetapi juga tanggung jawab. Ayat 7-9 berkata, Tuhan memberikan kuasa atas ciptaan, domba, sapi, burung, ikan, dan segala yang melintasi lautan. Artinya, Tuhan mempercayakan bumi ini untuk kita kelola, bukan untuk dirusak. Kita dipanggil bukan hanya hidup bagi diri sendiri, tapi juga menjaga ciptaannya, menjadi terang di dunia, dan mengelola dengan bijaksana. Sahabat terkasih,
Pagi ini, mari kita bawa firman ini ke dalam hidup kita. Kalau engkau merasa kecil, ingatlah engkau berharga di mata Tuhan. Kalau engkau merasa tidak mampu, ingatlah Tuhan sudah memahkotaimu dengan kehormatan. Kalau engkau merasa hari ini berat, ingatlah Allah yang menciptakan langit dan bumi ada di sisimu. Jangan jalani hari dengan takut, tapi jalani dengan iman dan rasa kagum kepada Tuhan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang maha baik, pagi ini kami kagum padamu. Engkau begitu besar, menciptakan langit dan bumi. Tapi Engkau juga peduli pada hidup kami yang kecil ini. Terima kasih karena Engkau memahkotai kami dengan kemuliaan dan hormat. Hari ini kami mau menjalani hidup dengan iman, syukur, dan rasa kagum padamu. Berkati langkah kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, renungan 8 ini mengingatkan kita bahwa hidup kita tidak pernah sia-sia. Tuhan melihat, peduli, dan memahkotai kita dengan kasih-Nya. Jangan lupa bagikan renungan ini supaya lebih banyak orang dikuatkan. Sampai jumpa di renungan besok pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.